Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Dan sekarang saya coba untuk bergeser, ya walaupun kita nantinya sebentar malam akan menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Qatar di pertandingan pertama Piala Dunia U23, ya yang akan berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad. Tapi ini tidak kalah penting juga, seru, karena banyak juga penggemar Liverpool, Arsenal, Manchester City itu menanti. Ya bagaimana review yang saya akan buat di IPL ini menarik karena dua tim yang sedang bersaing di papan atas, Liverpool dan Arsenal, itu secara bersamaan kompak kalah, ya di kandang pula mereka kalah. Ini di luar dugaan memang. Lawan Liverpool adalah Crystal Palace, ya secara hitung-hitungan ya Liverpool kalau tidak kalah di Crystal Palace ya mestinya mereka tidak kalah juga kalau bermain di Anfield, ini markas mereka. Tapi faktanya mereka kalah dengan gol Eze ya, yang terjadi di babak pertama, bahkan mungkin masih di menit-menit awal, menit 14 setelah ada Michel bisa memberikan umpan dan diselesaikan, dia bebas berdiri dan bisa mencetak gol. Dan berbagai upaya dilakukan oleh pemain Liverpool untuk bisa menyamakan kedudukan. Namun sampai peluit panjang berbunyi, Liverpool gagal untuk bisa menyamakan kedudukan atau apalagi untuk bisa membalikan keadaan. Ini sangat disayangkan untuk The Reds. Ya mereka di depan publik sendiri harus tersungkur justru dari tim yang sebenarnya mereka harus ambil 3 poin. Namun semua hilang. Ya ini yang membuat peluang Liverpool untuk bisa menjadi juara ini ya agak berat dengan kekalahan ini. Kalau mereka bisa menang ini aman. Ya karena dalam pertandingan bersamaan di London di Stadion Emirates, The Gunners Arsenal juga tumbang. Bahkan lebih sakit lagi mereka kalah dengan 0-2 dari tamunya Aston Villa. Oke, Aston Villa dalam persaingan memang ada di posisi keempat ya di zona Champions. Tapi kekalahan 0-2 juga sulit untuk diterima bagi Arsenal, apalagi bermain di kandang mereka. Dukungannya sangat kuat dengan komposisi starting 11 dari tim asuhan Arteta juga bagus. Tapi kenyataannya di 10 menit terakhir juga mereka takluk dari Aston Villa. Ya, bagaimana mereka kena dengan gol Leon Bailey dan juga Oli Watkins, dan ini memupuskan harapan Arsenal dalam persaingan walaupun untuk gelar juara memang masih terbuka. Ada 6 pertandingan ke depan. Jadi baik Liverpool dan Arsenal ini masih bisa bertarung dengan Manchester City. Sebelumnya pada Sabtu kemarin Manchester City sudah aman. Di kandang mereka melumat habis Luton Town dengan 5-1. Dan ini luar biasa. Ini kemenangan yang membuat mereka bukan saja mengambil alih posisi di puncak klasemen. Tim asuhan Pep Guardiola ini juga unggul dalam selisih gol. Mereka plus 32, Liverpool 31. Liverpool ada di peringkat ketiga, ya. Dan Arsenal itu plus 26. Jadi kalau juga bisa melihat keadaan sini, perlu perjuangan berat bagi Liverpool dan Arsenal untuk bisa mengejar jika selisih 2 poin saat ini. Nah, kalau City biasanya sudah ada di puncak, ini agak semakin sulit bagi siapapun. Dan itu kan sudah pengalaman terjadi di 3 musim terakhir, bagaimana mereka ketika sudah ada di atas sulit untuk mereka bisa turun lagi. Ya, apalagi kalau melihat dari jadwal pertandingan ya Manchester City ini itu enteng semua. Paling di pertandingan terakhir 19 Mei akan datang mereka harus ke Spurs. Ya, ketika mereka sudah dalam posisi yang unggul, bahkan mungkin sudah lebih dari 3 poin. Ya, kalah juga lawan Spurs akan aman. Ya, tapi saya pikir kalau mereka lagi mengejar gelar juara, mereka tidak akan mungkin untuk bermain santai ya. Walaupun mereka sudah bisa mengunci gelar, mereka akan ingin tidak kalah dan ingin menyelesaikan laga itu dengan baik, dengan sempurna. Dan kecuali dalam posisi yang berimbang, misalnya mereka ketinggalan 1 poin di belakang Liverpool atau dengan Arsenal, ini yang mengharuskan bagi John Stones dan kawan-kawan untuk bisa memenangkan pertandingan hidup mati dalam pertandingan terakhir melawan Spurs. Karena dari 3 tim ini yang ada di atas, hanya City yang akan keluar kandang. Kalau melihat juga Liverpool akan bermain di kandang ya. Semua pertandingan itu akan berlangsung di kandang. Baik bagi dengan Wolves, Liverpool akan menjamu, atau dengan Arsenal, dengan Everton. Ya, sekarang kalau bisa melihat ya dengan apa yang ada, memang berat bagi Arsenal juga. Karena Arsenal akan melewati laga-laga yang sulit. Ya, 2 klub London mereka akan alami untuk bertarung. Chelsea walaupun di kandang, dan mereka harus away ke Spurs. Belum lagi mereka akan away ke Manchester United. Ini laga-laga yang sulit sebenarnya dengan 3 tim yang berat yang bisa menggagalkan mereka. Liverpool paling lawan yang berat mungkin hanya Tottenham Hotspur yang mereka akan. Tapi kalau bermain di kandang
saya pikir mereka bisa untuk memenangkan pertandingan ketika dalam race yang seru dengan Manchester City dan Arsenal. Jadi itu ya bagaimana perjuangan yang harus dilalui oleh tim asuhan Jurgen Klopp kemarin melawan Crystal Palace. Peluang itu banyak ya. Darwin Núñez ya, kemudian bagaimana Luis Diaz, banyak ya, Muhammad Salah, banyak pemain-pemain yang punya peluang yang bagus untuk bisa mencetak gol. Tapi penampilan Dean Henderson di bawah Mister Crystal Palace cukup baik. Curtis Jones juga yang masuk, kemudian one on one gagal juga bisa dibendung oleh Henderson ya dalam pertandingan ini. Jadi memang ada kesialan-kesialan juga ketidakberuntungan bagi pemain-pemain Liverpool. Mereka bisa melepaskan 21 tembakan, ada 6 on target, tapi Crystal Palace justru hanya lebih sedikit 8 tembakan dengan 5 on target, jadi mereka lebih efektif. Walaupun dalam pole position memang mungkin kalah, mereka hanya 30%, Liverpool 70%. Tapi kan ini bukan jaminan. Ya, sebuah tim bisa menguasai pole position, tapi buktinya kalah. Ya, dan apalagi di kandang sendiri. Nah, sama juga dengan Arsenal, dalam pole position mereka unggul walaupun agak tipis ya dengan lawannya Aston Villa, dan mereka punya tembakan yang lebih banyak ya, dengan on target juga yang lebih tinggi dari Aston Villa. Tapi buktinya di akhir pertandingan mereka kalah, tidak mampu mencetak gol sama sekali untuk Bukayo Saka dan kawan-kawan. Padahal materi pemain itu bagus, starting 11 terbaik ya. Ada Saka di depan ya, ada Trossard, ada Gabriel Jesus, dari tengah ada Havertz, ada Odegaard, pemain-pemain, ada Declan Rice sebelum Jorginho masuk ya, ada Nketiah juga masuk di babak kedua, Smith Rowe yang masuk. Tapi apapun yang dilakukan oleh Arteta tidak mengubah keadaan mereka untuk bisa membuat pertandingan ini mereka menang. Akhirnya mereka tumbang. Ya, itulah saya pikir kalau bisa dilihat sekarang ya, akhirnya toh banyak yang mengatakan pendukung City pada ujung-ujungnya City juga yang menjadi juara. Ya, karena sekarang mereka sudah di atas. Ya, lawan-lawan mereka yang sangat ringan ini yang akan membuat mereka lebih pede, lebih percaya diri untuk menatap laga demi laga di sisa 6 pertandingan terakhir. Ya, kalau mereka konsisten, saya pikir mereka akan juara dengan memanfaatkan kekalahan dari Liverpool, dari Crystal Palace, dan juga Arsenal yang tumbang di kandang dari Aston Villa. Sementara di Jerman, Xabi Alonso membuat catatan sejarah yang luar biasa ya, yang membawa Bayer Leverkusen ini menjadi juara. Ya, ketika 11 musim terakhir itu didominasi oleh Bayern Munchen, dan akhirnya mereka memupuskan dominasi ini. Bahkan mereka unbeaten, tidak terkalahkan, luar biasa. Tim asuhan Xabi Alonso kemarin mereka menutup itu laga dengan sempurna di depan publik mereka di Stadion Bayer Arena. Ya, bagaimana Jonathan Tah dan kawan-kawan ini itu mengalahkan Werder Bremen dengan 5-0. Dan saya pikir pantas juga bagi Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman mengambil banyak pemain tim nasional Jerman untuk menghadapi Euro. Kalau melihat penampilan ya, Jonas Hoffmann, Florian Wirtz, Jonathan Tah, ini kan bagus. Andries, pemain-pemain yang top, kira 4-5 pemain dari sini ini oke untuk bisa mendukung Jerman, dan itu sudah terbukti dalam 2 pertandingan uji coba terakhir Jerman dengan banyak pemain-pemain dari Leverkusen. Jerman menang melawan Prancis 2-0 di Lyon, dan juga mereka menang melawan Belanda dengan 2-1. Akhirnya progres Jerman ini bagus untuk bisa menatap laga di Euro pada Juni yang akan datang, di mana mereka menjadi tuan rumah, dan mereka bisa membuat treble juga di depan dengan Xabi Alonso ya pada musim ini. Jadi selamat untuk Bayer Leverkusen. Nah, jangan-jangan Xabi Alonso ini akan dilirik diambil oleh Bayern Munchen, karena bisa saja Munchen kan begitu selalu. Nggak bisa lihat lawan mereka yang ada di Bundesliga itu bagus, mereka akan ambil. Apalagi Xabi Alonso pernah bermain di Munchen ya, dan dia tahu semua tentang Munchen. Ya bisa saja dengan fulus yang besar Munchen bisa merekrut Alonso. Bahkan beberapa pemain mereka seperti Jonas Hoffmann, Florian Wirtz, itu Jonathan Tah bisa aja mereka ambil ya. Untuk ini Munchen bisa melakukan segalanya ya, dan kita akan lihat nantinya bagaimana Munchen bisa bergerak di bursa transfer pada musim yang akan datang. Sementara di Serie A Italia, bagi Nerazzurri ya, Inter Milan gagal untuk bisa mengunci gelar ketika AC Milan ditahan oleh Sassuolo 3-3. Dan mereka hanya mampu bermain 2-2 dengan Cagliari, dan kalau mereka bisa menang, mereka bisa mengunci gelar. Mereka harus bisa menunggu dalam pertandingan akhir pekan ini melawan AC Milan dalam derby Milan, derby della Madonnina, yang sangat seru tentunya akan berlangsung di San Siro. Tapi dengan selisih 14 poin di Serie A, ini sudah ya menunggu waktu aja lah, Inter Milan akan juara. Sulit untuk bisa menghadang Inter Milan, karena bagi Inter Milan cukup imbang juga, mereka sudah bisa mengunci gelar, dan berat
bagi AC Milan untuk bisa mengejar mereka. Sayang memang kemarin di kandang mereka bermain 2-2. Mestinya mereka bisa menang, sudah unggul ya 2-1 sebelum ada gol balasan Cagliari di 10 menit terakhir, dan saya pikir tidak perlu kecewa juga bagi pendukung Inter Milan. Ya, mereka memang ingin mengunci gelar kemarin, tapi tertunda. Dan soal waktu saja, itu sekali lagi saya katakan, karena pekan ini, pekan depan mereka pasti juara. Tidak mungkin Inter Milan tidak juara. Jadi mereka akan Scudetto pada musim ini. Dan saya rasa bagi Simone Inzaghi, dia harus berterima kasih kepada perjuangan seluruh pemain. Ya, luar biasa kalau melihat mereka di kompetisi lokal. Mereka itu tidak terkalahkan, luar biasa. Walaupun mereka tersisih di Liga Champions, tapi sekarang fokus mereka adalah mengamankan title di Serie A, Liga Italia. Dan itu mereka akan dapatkan. Bahkan sebelum menyelesaikan pertandingan terakhir di pertandingan ke-38, ya, mereka sebelum itu mereka sudah mengunci gelar juara. Bahkan pada akhir pekan ini ketika mereka mengalahkan Milan, itu mereka sudah memastikan menjadi Scudetto di Serie A. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk review pertandingan baik ada di IPL yang semakin seru dengan kekalahan Liverpool dan Arsenal, sementara City sudah ada di puncak, dan kalau City sudah ada di atas itu sulit untuk bisa menggeser mereka. Tapi kita lihat perjalanan 6 pertandingan ke depan. Selamat juga buat Bayer Leverkusen dengan Xabi Alonso mengunci gelar di Bundesliga, dan Inter Milan ya terlalu kuat memang untuk saat ini di Serie A, dan mereka akan menjadi juara. Dengan saya Bung Ropan, ciao.